Pemirsa, kami ajak Anda langsung kembali ke kantor staf kepresidenan M. Kodari yang tengah menjawab sejumlah pertanyaan awak media terkait isu-isu terkini mengenai program prioritas pemerintah. Tidak berhasil, diganti dengan pendaftar berikutnya. Ya toh? Dengan cara seperti itu, langsung seluruh Indonesia akan tahu titik-titik yang masih tersedia atau masih tersisa. Ya. Saya sebut masih tersisa karena ini sudah banyak yang berdiri. Yang kedua, dengan cara itu bisa mengurangi adanya pungli-pungli oleh yayasan-yayasan yang keluar dari koridor. Saya mau mengingatkan dalam rangka menjaga program Presiden dalam menjaga anak-anak kita. Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi angka 10.000 untuk bahan pangan MPG ini nanti bisa berkurang. Tergantung berapa punglinya. Itu yang saya katakan, nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun. Yang ujungnya bisa menimbulkan resiko keracunan. Nanti yang dibeli adalah bahan-bahan yang kualitas rendah. Itu. Kenapa hal ini menjadi penting? Ini bukan semata-mata angka uang, tapi ini adalah kesuksesan dari program MBG tersebut. Kalau dijalankan dengan benar, teman-teman sekalian, ya, pengelolaan SPPG, ya, manajemen SPPG, ya, tidak ada pungli, sesuai dengan SOP, ada SLHS, insya Allah program MBG akan berjalan dengan baik dan resiko keracunan bisa diatasi. Ya. Nah, konkretnya apa, teman-teman? Ya, jadi SLHS harus ada di semua SPPG. Kemudian untuk mengatasi masalah maturitas SPPG agar Kementerian Kesehatan dapat menugaskan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang terdekat, ada 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia untuk membantu pengawasan SPPG melalui inspeksi kesehatan lingkungan setiap bulan. Ya. Atau misalnya karena bulan pertama tadi critical 1 month, ya, itu bila perlu seminggu sekali. Konkret nih. Soal apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak, silahkan komunikasi KL yang bersangkutan, ya. Misalnya bagian dengan Kementerian Kesehatan. Nah, sebetulnya hal ini juga sudah direkomendasikan dalam rapat koordinasi lintas KL terkait pencegahan dan penanggulangan keamanan pangan pada tanggal 11 September 2025. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, tidak buta dan tuli. Ya. Itu, teman-teman, intinya, ya, mengenai MBG dan isu keracunan. Wah, ini sebentar lagi saya harus jalan. Oke. Kemudian topik berikutnya, ya, kenaikan gaji. Oke, kenaikan gaji. Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Ya. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres 79/2025 sebagai pemutahiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain. Penjelasan kepada media pada tanggal 19 September oleh Pan RB menyatakan belum ada pembahasan, ya, dengan Kementerian Keuangan. Untuk teman-teman cek ulang, ya, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu.
gitu, baru tahun lalu. Mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Ya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji gitu. Kemudian teman-teman, untuk gambaran ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak usah sebut moderat lah, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi ya, gitu ya. Pokoknya gini, seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP, ya. Nah, ini dia. Jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan ya kebutuhan lah untuk kenaikan gaji ini, teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Lalu pertanyaan soal IKN. Oke, IKN. IKN ibu kota politik. Ya, ini juga ada di itu ya, Perpres 79 itu ya. Betul ya, teman-teman ya? Sama nih. Perpres yang sama, pemutakhiran rencana kerja 2025 30 Juni 2025. Oke, jadi begini. Pertanyaannya apa ini sebetulnya IKN ibu kota politik ini? Oh, penjelasannya. Oke, jadi gini. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Kemudian soal tim transformasi reformasi Polri, saya belum bisa jawab. Ya, belum sempat telepon kiri, telepon kanan. Gitu. Dan rasa-rasanya sih ini kita tinggal menunggu ya. Karena memang beberapa indikasi menunjukkan bahwa ini sudah berjalan. Misalnya Kapolri resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang anggotanya itu beberapa puluh perwira. Kemudian juga sudah ada Pak Doviri kemarin dilantik ya untuk memimpin tim ini, dan artinya sih ini akan berjalan ya. Kemudian soal pidato presiden ya, saya kira nggak seru kalau dibocorin. Tapi gini teman-teman tuh sebetulnya nggak perlu nanya. Kalau kisi-kisi tinggal dilihat saja selama ini presiden, kalau isu-isu internasional itu talking pointnya apa gitu. Coba apa coba? Satu apa? Hah? Apa? Coba yang kenceng. Nah, terus? Terus? Ya udah itu aja yang diliput pernyataan dari teman-teman. Udah bisa nebak kan? Gitu, nggak seru lagi kalau dibocorin dari sekarang. Gerakan stop totot wok. Berawal dari protes warganet di media sosial yang menyoroti penyalahgunaan sirene dan strobo pejabat publik. Pak Mensesnek Mas Pras sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan dan mencontoh Presiden Prabowo. Ya,
yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mengaku jarang menggunakan strobo karena merasa terganggu dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Saya sendiri dari beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan saya stop pakai patwal, bukan patwal, rider ya, pakai motoris. Ya, jadi sebelum ini rilis, M-Kodari sudah melaksanakan, gitu ya. Tetap ada mobil Walpri, hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Kalau misalnya harus mengejar meeting dan yang lain-lain, selebihnya tidak dipakai. Dan sebelum kemudian akhirnya diminta tetap gini loh, waktu saya Wakastaf nggak ada Walpri, saya jalan sendiri aja, pakai mobil Innova, ya, dan jam tangan Seiko, nggak boleh flexing, ya. Jadi pejabat publik itu masyarakat taunya maunya nggak boleh mewah-mewah, karena anggarannya dari uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah, lu senang gitu. Berarti pemerintah tidak nggak buta dan tuli, udah dilaksanakan, gitu. Jadi mobil dinas saya Kijang. Walpri ada karena baru beberapa hari aja ya, karena dilantik sebagai Kastaf. Pakai strobo cuman kalau betul-betul diperlukan. Nah teman-teman, karena saya ada meeting berikutnya di Pan RB, dan supaya saya jangan pakai strobo, saya pamit. Karena kalau saya ditahan-tahan lagi, nanti saya pakai strobo, nanti teman-teman akan ngeributin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini sama Pak RB mau bahas soal gaji ya Pak? Hah? Sama Pak RB mau bahas soal gaji. Pak, IKN itu nanti Jakarta harus jadi ibu kota negara. Baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Kepala Staf Kepresidenan M-Kodari yang menjawab sejumlah pertanyaan awak media terkait program prioritas pemerintah MBG, kemudian Perpres mengenai kenaikan gaji ASN, salah satunya guru. Kemudian Kodari juga menjawab terkait isu IKN dijadikan sebagai ibu kota politik tahun 2028 tentang kesiapan IKN, dan yang terakhir mengenai aturan penggunaan strobo bagi para pejabat negara. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.